Oke, senang Anda kembali lagi di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita bakal kupas tuntas nih, bab 1 dari buku Do Bigger Things, penulisnya Dan McLaren dan Jennifer Wild. Iya, judul babnya Taking on Big Challenges. Atau kalau kita artikan ya, menghadapi tantangan besar. Dan memang fokusnya ke sana ya, ke tantangan-tantangan yang, wah, besar gitu. Buku ini langsung bilang di awal, kalau untuk masalah yang rumit, solusi tunggal peluru perak gitu, seringnya cuma ilusi aja. Betul sekali. Jadi alih-alih kita cari satu jawaban ajaib gitu ya, penulisnya menyarankan kita perlu membangun semacam sistem. Atau mungkin lebih tepatnya ekosistem baru. Ekosistem baru ya. Mereka pakai analogi bagus tuh, kayak merakit balok Lego. Jadi kita ambil bagian-bagian yang udah ada di sekitar kita, terus kita susun ulang jadi sesuatu yang baru. Mirip sama idenya Buckminster Fuller yang dikutip di awal bak itu ya. Kalau mau mengubah sesuatu, jangan perbaiki model lama. Bikin aja model baru yang bikin model lama jadi usang. Kurang lebih gitu kan? Persis. Dan itu yang mau kita gali hari ini kan. Kita lihat contoh-contoh nyata inovator yang berhasil melakukan itu. Mereka nggak cuma nambal sulam, tapi benar-benar merombak cara kerja keseluruhan. Ya, mengubah cara kita memandang penyelesaian masalah yang kompleks. Oke, kita mulai dari mana nih? Di awal bab kan disinggung soal jebakan umum ya, kalau orang coba atasi masalah besar. Contohnya soal kebutaan di India. Ah ya, skala masalahnya memang luar biasa besar di sana. Ada belasan juta orang buta. Itu lebih dari sepertiga total kasus di dunia loh. Dan banyak banget kasusnya itu karena katarak. Katarak yang sebenarnya bisa diobati ya. Justru itu, bisa diobati, tapi masalahnya akses ke perawatan yang berkualitas, apalagi buat masyarakat miskin atau yang di desa-desa, itu susah banget. Jadi tantangan besar. Nah, jebakannya di mana? Biasanya kan kita mikir, oh ini kurang dana nih, tambahin aja anggarannya, gitu kan? Tepat, itu jebakan paling umum. Tapi buku ini nunjukin, sekedar gelontorin uang itu nggak otomatis bikin ada dokter atau perawat terampil di tempat yang butuh. Oh iya ya. Terus nggak menjamin juga pasiennya bisa datang ke klinik. Atau bahkan ya suplai lensa penggantinya ada apa enggak. Jadi solusi tambal sulam kayak gini sering banget gagal untuk masalah serumit ini. Karena masalahnya tuh nggak berdiri sendiri ya, tapi saling kait-mengkait gitu kayak jaring laba-laba. Presis, kalau kita sentuh satu benang aja nggak bakal benerin seluruh jaringnya kan. Masalah yang sifatnya sistemik ya butuh solusi sistemik juga. Jadi bukan perbaikan kecil-kecil di sana-sini. Bukan, tapi membangun, ya itu tadi, keseluruhan ekosistem yang berfungsi. Nah, contoh pertama yang dibahas, buku ini keren banget soal ini. Arafin Eye Care System. Arafin, saya pernah dengar misi mereka aja udah, wah berani banget ya, menghapus kebutaan yang tidak perlu. Tapi yang unik, inspirasinya bukan dari rumah sakit lain malah ya. Betul, justru dari McDonald's dan Coca-Cola. Pendirinya, Dr. V itu mikir, loh, kalau Coca-Cola bisa jual miliaran botol soda sampai ke pelosok, kenapa Arafin nggak bisa menyediakan jutaan operasi mata? Pertanyaan yang mengubah segalanya ya. Jadi, apa jawaban Arafin? Gimana mereka bangun ekosistemnya? Nah, mereka nggak cuma bikin klinik, tapi keseluruhan rangkaian perawatannya. Kita coba bedah ya. Pertama, soal efisiensi proses. Ini gila-gilaan sih. Mereka mikirin ulang banget pembagian kerja dokter sama perawat. Gimana tuh detailnya? Jadi perawat itu dilatih untuk melakukan hampir semua tugas pra dan pasca operasi. Banyak banget tugasnya. Nah dokternya jadi bisa fokus penuh ke tindakan bedahnya aja. Hasilnya? Hasilnya, satu dokter bisa ngerjain 6-8 operasi per jam. Coba bandingkan sama standar biasa, mungkin cuma 1 operasi per jam. Ini bukan cuma perbaikan kecil loh, tapi lompatan besar dalam produktivitas. Wow, 6-8 per jam. Gila sih. Itu skala yang beda banget. Terus, gimana soal biaya dan aksesnya? Kan tadi katanya masalahnya di situ juga. Nah, ini bagian penting lainnya. Hampir setengah pasien mereka itu bayarnya sedikit banget atau malah gratis sama sekali. Dan mereka udah ngerjain hampir 8 juta operasi loh sampai buku ini ditulis. 8 juta. Itu skala dampak yang luar biasa ya. Iya, ini nunjukin kalau aksesibilitas jadi prioritas, dampak besarnya bisa tercapai. Tapi, gimana caranya mereka bisa tekan biaya serendah itu tanpa korbanin kualitas? Biasanya kan ada trade-off di situ. Nah, ini dia kecerdasan lain dari membangun ekosistemnya. Mereka sadar lensa impor itu mahal banget dan jadi penghambat. Solusinya, mereka bikin Aurolab. Aurolab itu apa? Itu pabrik mereka sendiri.
untuk produksi lensa intraokular berkualitas tinggi, tapi biayanya ditekan serendah mungkin dan diproduksi lokal di India. Jadi ini nggak cuma soal supply, tapi juga buka lapangan kerja dan bikin mereka mandiri. Jadi mereka kontrol sendiri bagian vital dari rantai pasoknya ya? Keren. Terus kualitasnya gimana? Jangan-jangan murah tapi kurang bagus. Justru itu hebatnya. Buku ini bilang, hasil operasi Aravin itu setara, bahkan kadang lebih baik loh dibanding standar layanan kesehatan nasional Inggris, NHS itu. Padahal biayanya cuma 1/1000-nya. Hah, 1/1000? Iya, ini bukti nyata kalau efisiensi dan keterjangkauan itu bisa banget dicapai barengan tanpa kompromi kualitas. Asal, yaitu tadi, sistemnya dirancang dengan benar dari awal. Oke. Jadi pelajaran penting dari Aravin ini, mereka tuh nggak cuma fokus di ruang operasinya aja ya, tapi mereka bangun semua sistem pendukungnya. Mulai dari training staff, proses yang efisien gila-gilaan tadi, aksesibilitas, sampai bikin pabrik sendiri buat komponen kunci. Tepat sekali. Mereka lihat masalah kebutaan itu bukan cuma masalah medis semata, tapi masalah sistemik yang butuh solusi sistemik. Mereka kreatif banget melangkahi hambatan-hambatan tradisional, kayak biaya mahal dan akses susah. Mereka rakit Lego yang beda-beda, ada pelatihan, teknologi, manufaktur, proses, fasilitas, jadi satu kesatuan yang kuat banget. Wah, ini benar-benar membuka mata ya. Jadi bikin kita mikir, jangan-jangan banyak masalah di sekitar kita yang macet itu bukan karena kurang solusi pinter, tapi karena kita terlalu fokus ke satu potongan kecil aja. Padahal yang dibutuhin itu bangun ulang ekosistemnya, kayak Aravin. Pertanyaan bagus tuh buat Anda renungkan. Nah, menariknya, pemikiran bangun ekosistem ini nggak cuma buat masalah sosial kayak Aravin loh. Buku ini nunjukin juga gimana pendekatan serupa bisa mengguncang industri yang udah mapan banget. Oh, kita pindah ke dunia bisnis sekarang ya? Contohnya industri alat cukur, yang dulu dikuasai banget sama Gillette itu ya? Betul. Gillette itu dominan lebih dari 100 tahun. Tahun 2010 aja masih pegang 70% pasar Amerika Serikat. Bahkan PNG beli mereka kan tahun 2005. Nilainya fantastis, 57 miliar dolar. Kayaknya nggak mungkin goyah ya. Kelihatannya gitu. Memang. Tapi kan sejarah bisnis penuh contoh raksasa yang lengah. Mereka terlalu sibuk bersaing sama sesama raksasa pakai aturan main yang sama. Nggak lihat ada pemain kecil datang bawa aturan main baru sama sekali. Kayak Uber lawan taksi, Airbnb lawan hotel, Netflix lawan rental video gitu ya. Persis. Nah, dalam kasus Gillette ini muncullah Dollar Shave Club, DSC. Dimulai tahun 2011 oleh Michael Dubin. Katanya sih awalnya karena ada temennya kelebihan stok pisau cukur murah dari Korea. Awalnya kayak nggak meyakinkan gitu ya. Iya, kedengarannya biasa aja. Justru di situ pinternya. DSC itu nggak coba lawan Gillette di rak supermarket, itu kan benteng pertahanannya Gillette. Mereka menghindar. Mereka bikin medan perang baru. Caranya gimana tuh? Mereka pakai model bisnis yang beda total. Langganan bulanan. Awalnya cuma $1 sebulan, pisau cukur dikirim langsung ke rumah. Ini langsung motong jalur distribusi retail yang mahal dan dikuasai Gillette. Oh, langsung ke konsumen ya? Iya. Terus alat pemasarannya juga beda. Pakai video viral di YouTube. Video pertama mereka yang lucu, modalnya kecil, itu viral banget. Oh ya, saya ingat video itu. Kocak banget. Beda banget sama iklan pisau cukur yang serius-serius gitu. Nah kan, dan hasilnya, cuma 4 tahun kemudian, Unilever akuisisi DSC seharga $1 miliar. Pangsa pasar Gillette di AS langsung anjlok. Dari 70% tadi, turun sampai di bawah 50% cuma dalam beberapa tahun. Wow, cepet banget ya perubahannya. Ini nunjukin betapa rapuhnya pemain lama kalau ada yang berhasil bangun ekosistem baru dengan aturan main yang beda. Terus ada Harris juga kan ya? Pemain baru lain di pasar yang sama? Bener, Harris ini pendekatannya agak beda dikit, tapi intinya sama. Bangun ekosistem sendiri. Mereka malah lebih ekstrim menyebutnya V-commerce. Mereka kuasai vertikal bisnisnya dari hulu ke hilir. Maksudnya gimana tuh? Dari desain produk, manufaktur, mereka sampai beli pabrik pisau cukur sendiri loh di Jerman, sampai penjualan langsung ke konsumen. Tujuannya bukan cuma efisiensi, tapi biar bisa belajar cepat dari pelanggan dan adaptasi terus. Oke. Jadi intinya kecatuan dominasi Gillette itu bukan cuma karena, katakanlah, harga atau kualitas pisau cukur DSC atau Harris lebih bagus gitu ya, tapi lebih karena cara kerja mereka yang beda total. Tepat sekali. Ekosistem baru yang dibangun DSC dan Harris itu operasinya pakai logika yang beda.
Mereka lompatin aja benteng yang selama ini melindungi Gillette, jaringan distribusi retail yang luas itu, sama biaya manufaktur skala besar. Mereka cuma ngerakit Lego yang udah ada kayak model langganan, pemasaran digital, logistik langsung jadi, model baru yang lebih lincah, lebih efisien di zaman itu. Pelajaran penting nih kayaknya, jangan coba lawan raksasa di kandangnya langsung. Bikin arena baru aja, di mana aturan main kita yang berlaku. Dan yang kedua? Rakit solusinya. Nggak usah mikir harus ciptain semua dari nol. Pakai aja komponen yang udah ada di dunia model bisnis, teknologi, channel pemasaran, tapi rangkai dengan cara baru yang cerdas, buat bikin ekosistem kita sendiri. Ini jadi mikir lagi nih. Kira-kira industri mana lagi ya yang udah matang buat didobrak pakai cara kayak gini? Pertanyaan bagus kan? Nah, oke. Kita udah lihat gimana pendekatan ekosistem ini bisa buat atasi masalah sosial skala besar kayak Arafin, terus buat dobrak industri mapan kayak DSC dan Harris. Contoh ketiga, Solar Sister, ini nunjukin tantangan lain lagi. Gimana bawa ide bagus biar bisa benar-benar jalan dan berdampak luas. Mengatasi masalah mil terakhir istilahnya. Ah ya, last mile problem. Sering dengar tuh. Banyak ide atau teknologi keren, tapi gagal nyampe ke pengguna akhirnya ya. Betul. Ini masalah klasik banget. Inovasi hebat banyak, tapi implementasinya di lapangan macet. Ide bagus aja nggak cukup ternyata. Nah, konteks Solar Sister ini di Afrika Sub-Sahara ya, di mana ratusan juta orang masih hidup tanpa listrik. Terus, di saat yang sama, ada masalah kesenjangan peluang ekonomi buat perempuan, padahal mereka mayoritas populasi. Nah, Solar Sister ini cerdas. Mereka nggak lihat ini sebagai dua masalah terpisah, tapi sebagai peluang buat bikin satu solusi dengan dampak ganda. Mereka bangun ekosistem yang menyediakan akses ke teknologi energi bersih, kayak lampu, tenaga surya, charger HP, radio, kipas angin, sekaligus memberdayakan perempuan lokal sebagai wirausahawati. Jadi perempuan ini yang jual dan distribusikan teknologinya. Oh, jadi bukan sekedar program bagi-bagi lampu surya gratis gitu ya? Jauh lebih dari itu, teknologi itu cuma salah satu Lego aja di ekosistem mereka. Yang justru krusial itu elemen lainnya. Ada pelatihan kewirausahaan dasar, manajemen keuangan simpel, cara melayani pelanggan, gimana bangun kepercayaan di komunitas. Pelatihan ya, penting itu. Penting banget. Terus mereka juga fasilitasi semacam jaringan dukungan antar sesama wirausahawati ini. Jadi ini benar-benar solusi yang lengkap. Ada contoh spesifiknya nggak di buku? Biar kebayang gitu. Ada cerita tentang Hilaria dari Tanzania. Dia ini petani, juga penenun keranjang, terus gabung jadi wirausahawati Solar Sister tahun 2013. Nah, buku ini menekankan kalau Hilaria itu nggak cuma butuh produk buat dijual, tapi dia butuh banget pelatihan sama dukungan terus-menerus. Belajar apa aja dia? Dia belajar cara deketin pelanggan, ngelola uang hasil jualan, bangun reputasi baik. Hasilnya, dia berhasil jual ratusan produk, bawa akses energi bersih ke ribuan orang di komunitasnya. Sekaligus, ya pendapatannya sendiri naik. Wah, dampaknya pasti kerasa banget ya di kehidupan sehari-hari. Hal simpel kayak bisa ngecas HP di rumah, atau anak-anak bisa belajar malam pakai lampu terang, itu kan bisa mengubah banyak hal. Banget. Belum lagi menggantikan lampu minyak tanah yang bahaya dan mahal itu kan. Jadi dampaknya berlapis. Kesehatan jadi lebih baik, pendidikan anak ningkat, ekonomi keluarga kebantu, lingkungan juga lebih aman. Dan ini bisa direplikasi ya modelnya? Itu dia kuncinya. Karena modelnya dirancang sebagai ekosistem yang bisa diulang, Solar Sister berhasil capai skala yang luar biasa. Ribuan wirausahawati, ratusan ribu produk terdistribusi, dan dampaknya dirasakan jutaan orang. Jadi lagi-lagi kuncinya bukan cuma di teknologinya ya, tapi di sistem pendukung manusianya juga. Mereka gabungin produk, pelatihan, sama jaringan jadi satu paket solusi gitu. Tepat sekali, mereka ciptakan solusi lengkap, yang nggak cuma atasi masalah akses energi, tapi juga memungkinkan hasil positif lain, kayak pemberdayaan ekonomi perempuan, kesehatan, pendidikan. Kuncinya lagi-lagi ya, membangun ekosistem yang berfungsi secara keseluruhan. Mereka rakit Lego yang pas teknologi tepat guna, model bisnis mikrokonsinyasi, pelatihan lokal, jaringan perempuan jadi solusi yang kuat dan berkelanjutan. Kalau kita tarik benang merah dari ketiga cerita ini ya, Arafin, terus DS Harris, sama Solar Sister, kayaknya polanya jelas banget ya. Walaupun tantangannya beda, skalanya beda, tapi pendekatan dasarnya mirip. Inovasi mereka itu bukan datang dari satu penemuan wow gitu,
tapi dari kemampuan merakit banyak bagian yang saling nyambung. Ada orang, ada teknologi, ada proses, ada model bisnis, dirangkai jadi sistem baru yang efektif. Analogi Lego tadi jadi makin pas rasanya. Betul. Ketiga contoh ini ilustrasi kuat banget dari apa yang buku ini sebut sebagai inovasi ekosistem. Ini bukan sekedar istilah keren loh, tapi sebuah pendekatan yang terbukti ampuh banget untuk atasi masalah kompleks atau memanfaatkan peluang di dunia nyata. Intinya adalah kemampuan untuk melihat lebih luas dari sekedar komponen tunggal dan berani membangun keseluruhan sistem. Ini benar-benar mengubah cara pandang soal inovasi sih. Jadi bukan cuma soal bikin barang baru, tapi lebih ke merancang cara kerja baru yang melibatkan banyak elemen secara harmonis. Persis. Dan ini sebenarnya baru awal ya. Mungkin di pembahasan kita selanjutnya, kita bisa gali lebih dalam lagi. Apa sih sebenarnya elemen-elemen kunci dari inovasi ekosistem ini? Kenapa pendekatan ini jadi makin penting sekarang? Setuju, setuju. Oke, kalau gitu mari kita coba rangkum dulu ya poin utama dari bab 1 ini. Pesan kuncinya tadi apa? Kalau mau hadapi tantangan besar, seringkali perbaikan kecil-kecil itu nggak cukup. Iya, nggak cukup. Kita perlu berani bangun model baru atau ya ekosistem baru. Yang secara fundamental mengubah keadaan, bikin cara lama jadi nggak relevan lagi. Kayak kata Buckminster Fuller tadi tuh. Dan kita udah lihat buktinya kan, kekuatan Aravind melawan kebutaan, kelihayan DSC dan Harris menantang raksasa industri, terus dampak hebat solar system bawa terang dan peluang ke daerah terpencil, semua itu bukti nyata betapa kuatnya pendekatan ekosistem kalau diterapkan dengan benar. Dan penting juga nih, ini bukan cerita simsalabim atau keajaiban yang terjadi gitu aja kan ya? Kan, ini adalah hasil dari penerapan sebuah pendekatan yang sebenarnya bisa dipelajari, inovasi ekosistem. Kemampuan melihat gambaran besar, mengenali Lego apa aja yang tersedia di sekitar kita, terus merakitnya jadi solusi sistemik yang jalan. Nah, sebagai penutup nih, kami mau ajak Anda yang lagi dengerin untuk merenung sejenak. Setelah dengar contoh-contoh tadi Aravind, DSC, solar system, coba deh pikirin. Ada nggak sih tantangan besar di lingkungan Anda? Mungkin di pekerjaan, di komunitas Anda. Yang jangan-jangan solusinya itu bukan di satu jawaban tunggal, tapi justru di pembangunan sebuah ekosistem baru. Ekosistem yang menghubungkan orang, teknologi, proses, dengan cara yang mungkin beda banget dari sekarang ya. Iya, dan kalau memang ada, kira-kira nih, bagian mana dari ekosistem yang ada sekarang yang menurut Anda paling mungkin buat dirombak atau dibangun ulang? Wah, pertanyaan yang menarik banget buat dipikirkan lebih lanjut itu. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita tentang bab 1, Do Bigger Things. Semoga ada percikan inspirasi ya untuk melihat tantangan di sekitar Anda pakai kacamata ekosistem. Perjalanan kita membongkar buku ini masih akan berlanjut. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.